Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Faimalo, NIM A1C221107, kelas A, Prodi S1 Keperawatan dan Kebidanan Universitas Negeri Makassar, tahun 2021. Anatomi Fisiologi Sistem Hematologi. Pengertian darah. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Fungsi darah: 1. Mengatur keseimbangan asam dan basa. 2. Mentransportasikan O2, karbohidrat, dan metabolit. 3. Mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran. 4. Membawa panas tubuh dari pusat produksi panas, hepar dan otot untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Komponen darah: 1. Plasma darah. 2. Sel darah merah. 3. Sel darah putih. 4. Trombosit. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah komponen cair darah yang terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua adalah sel darah merah. Sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Berbentuk seperti cakram bikonkav dengan bagian tengah yang rata mirip seperti mangkuk. Butuh sekitar 7 hari untuk mematangkan sel darah merah sebelum dilepaskan ke dalam aliran darah. Sel darah merah bertahan rata-rata hanya 120 hari dalam tubuh. Yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit adalah salah satu komponen darah yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Leukosit normal orang dewasa berkisar antara 4.500 sampai 11.000 per mikroliter darah. Yang kedua adalah eosinofil. Eosinofil adalah salah satu jenis leukosit yang berfungsi melawan bakteri dan infeksi parasit seperti cacing. Yang ketiga adalah basofil, meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen atau kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Yang keempat adalah limfosit. Limfosit B dan limfosit T dihasilkan di limfa dan tulang. Limfosit memiliki nukleus dengan satu lobus dan tidak memiliki butiran dalam sel. Limfosit berfungsi dalam reaksi imunologis. Dan yang kelima adalah monosit, berperan sebagai pembuangan dari sistem kekebalan tubuh. Jenis sel leukosit mempunyai kadar sekitar 5-12% dalam aliran darah. Yang keempat adalah trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai 4.500 keping per mikroliter darah. Trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Fungsi dari trombosit adalah 1. Membantu proses pembekuan darah. 2. Membantu melawan virus yang menginfeksi tubuh. Dan 3. Membantu proses penyembuhan luka. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan pasien hemofilia. Pengertian hemofilia. Hemofilia berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu haima yang berarti darah dan filia yang berarti cinta atau kasih sayang. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Pengkajian. Yang pertama, riwayat adanya perdarahan internal, abdominal, dada, atau nyeri pinggang, terdapat darah dalam urin, usus, atau muntahan, hematom otot, dan perdarahan dalam rongga sendi. Yang kedua, pengukuran tanda vital dan pengukuran tekanan hemodinamika untuk melihat adanya tanda hipovolemia. Yang ketiga, ekstremitas dan tubuh diperiksa dengan teliti jika ada tanda hematom. Yang keempat, semua sendi dikaji akan adanya pembengkakan
keterbatasan gerak, dan nyeri. Yang kelima, psikososial pada klien dan keluarga. Bagaimana mereka dan keluarganya menghadapi kondisi upaya yang biasanya digunakan untuk mencegah perdarahan, gaya hidup, dan aktivitas sehari-hari. Diagnosa keperawatan. Nyeri yang berhubungan dengan perdarahan sendi dan kekakuan ekstremitas akibat adanya hematom. Intervensi keperawatan. Nyeri yang berhubungan dengan perdarahan sendi dan kekakuan ekstremitas akibat adanya hematom. Tujuan, dalam waktu 3x24 jam, terdapat penurunan respon nyeri dada. Kriteria, secara subjektif, klien menyatakan penurunan rasa nyeri. Secara objektif, didapatkan tanda-tanda vital dan dalam batas normal. Wajah rileks, tidak terjadi penurunan perfusi periferi. 1. Catat karakteristik nyeri, lokasi, intensitas, serta lama dan penyebarannya. Kedua, lakukan manajemen nyeri keperawatan. A. Atur posisi fisiologis. B. Istirahatkan klien. C. Manajemen lingkungan tenang dan batasi pengunjung. D. Ajarkan teknik relaksasi pernapasan dalam. E. Ajarkan teknik distraksi pada saat nyeri. F. Beri kompres es. G. Lakukan manajemen sentuhan. Dan H. Kolaborasi pemberian terapi analgetik. Implementasi keperawatan. 1. Memantau intake dan output cairan. 2. Memantau tanda-tanda infeksi pada klien. 3. Memantau skala nyeri. 4. Memberikan kompres hangat dingin. 5. Mengajarkan teknik distraksi relaksasi. 6. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan kepada klien. 7. Memberikan klien tempat yang aman dan nyaman. 8. Memberikan transfusi darah. 9. Memberikan antikroba sesuai instruksi dokter. Dan yang ke-10, memberikan analgesik sesuai instruksi dokter. Evaluasi. Hasil yang diharapkan meliputi nyeri berkurang. 1. Melaporkan berkurangnya nyeri setelah menelan analgetik. 2. Memperlihatkan peningkatan kemampuan bertoleransi dengan gerakan sendi. 3. Mempergunakan alat bantu bila perlu untuk mengurangi nyeri. Demikianlah hasil pemaparan materi mengenai anatomi, fisiologi, sistem hematologi, dan asuhan keperawatan pasien hemofilia. Terima kasih.